Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 246 Kekuatan Tiga Tinju. Kekuatan yang amat besar masih melekat, bagaikan auman naga dan lolongan harimau, tinju itu melayang bersama angin kencang. Saat ia menghadapi pukulan sekuat itu dari Gong Luyun, bahkan Chu Feng mengerutkan kening dan ia tak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Ia tak berani meremehkan serangan itu, dan ia segera menunjukkan metode unik untuk spiritualis dunia dengan memadatkan formasi roh yang tembus cahaya di depannya. Asteris ledakan asteris. Akan tetapi, saat tinju kekuatan mendalam itu datang melayang, dinding formasi roh yang baru saja terbentuk hancur berkeping-keping dan tidak dapat menahan tinju Gong Luyun. Sial, Chu Feng tidak bisa menangkis tinju itu. Pada saat itu, mereka yang memiliki hubungan dengan Chu Feng dan berharap dia akan menang sangat ketakutan dan mereka berkeringat dingin untuk Chu Feng, karena tinju Gong Luyun benar-benar kuat. Setelah menghancurkan formasi roh, bukan hanya kekuatannya tidak berkurang, bahkan tiba di depan Chu Feng. Ah, gelombang. Pada saat itu, para ahli yang melihat situasi dengan jelas tidak dapat menghindar dan merasa sedikit menyesal. Gong Luyun benar-benar terlalu kuat, dan dia seharusnya tidak tinggal di sekolah naga biru. Bahkan murid nomor 1 di sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, dikalahkan olehnya. Beberapa kepala sekolah bahkan menghela nafas dan merasa bahwa mereka lebih rendah ketika mereka melihat kekuatan itu. Bagaimana dengan Chu Feng? Dia berada di alam roh setahun yang lalu, dan bahkan jika dia memiliki kekuatan roh, bahkan jika dia adalah seorang spiritualis dunia, bahkan jika bakatnya menghancurkan semua akal sehat, tahap apa yang bisa dia capai hanya dalam waktu 1 tahun? Bagaimana dia bisa memblokir serangan orang kuat di alam mendalam tingkat 4? Jadi, banyak orang merasa bahwa Chu Feng tidak bisa menghentikan serangan itu. Asteris suara mendesing asteris. Namun, ketika sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng pasti sudah mati dan merasa kasihan pada kejeniusan yang langka itu, Chu Feng mengoperasikan teknik misterius di dalam tubuhnya. Petir menyambar dari kakinya, dan saat tubuhnya melayang, ia meluncur ke samping seperti cahaya dan menghindari serangan Gong Luyun. Lihat, dia berhasil menghindarinya. Chu Feng berhasil menghindarinya. Dia benar-benar berhasil menghindari serangan Gong Luyun. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Dia jelas hanya berada di alam origin tingkat 7, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangan dari orang di alam profon tingkat 4? Apakah Chu Feng benar-benar menentang akal sehat? Tunggu. Bukankah Chu Feng baru berada di alam roh setahun yang lalu? Bagaimana dia bisa berada di alam asal tingkat 7 hari ini? Apakah dia membuat beberapa terobosan dalam 1 tahun? Setelah melihat bahwa Chu Feng berhasil menghindarinya, banyak orang melebarkan mata mereka, membuka mulut mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. HMPH. Kalian semua benar-benar merasa aneh karena kalian merasa itu langka. Kalian hanya tahu bahwa Gong Luyun adalah seorang jenius, tetapi kalian tidak tahu bahwa Chu Feng adalah seorang monster. Ingat, tepat 1 tahun yang lalu, Chu Feng berada di level ke-7 dari Spirit Realm. Jadi, Chu Feng tidak membuat beberapa terobosan melalui level. Dalam 1 tahun, ia melompati seluruh realm. Juga, jangan merasa terkejut karena dia mampu menghindari serangan Gong Luyun dari alam mendalam tingkat ke-4 dengan kultivasi alam asal tingkat ke-7. Kekuatan tempurnya memang mengejutkan. Setengah tahun yang lalu, Chu Feng memenggal kepala seseorang di alam origin tingkat 5 dengan kultivasi alam origin tingkat 1, dan dia bahkan melakukannya dengan santai. Jadi, kekuatan tempur tinggi anak ini benar-benar menentang akal sehat, dan itu melampaui imajinasimu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang lebih memahami situasi mulai dengan bangga mengumumkan prestasi masa lalu Chu Feng yang luar biasa. Setelah mengetahui semuanya, beberapa orang bahkan meragukan apakah itu benar atau salah. Namun, mereka yang tidak curiga langsung menjatuhkan rahang mereka ke tanah, dan dengan wajah penuh keterkejutan, mereka mengucapkan 5 kata, apakah dia benar-benar manusia? Namun, Chu Feng bahkan tidak sempat mendengarkan berbagai teriakan kaget dari kerumunan. Saat itu, keringat bercucuran di dahinya karena pukulan tadi benar-benar tidak memungkinkan untuk meremehkannya. Jika dibandingkan dengan yang lain, Gong Luyun memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, meskipun pukulan tadi cukup berbahaya, Chu Feng yang berhasil menghindarinya masih tersenyum puas, dan berkata kepada Gong Luyun, ada 2 serangan lagi. Jika kau tidak bisa membunuhku, hidupmu harus dibuang. HMPH. Aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku untuk serangan pertama dan aku hanya ingin menguji kemampuanmu. Aku tidak akan mengasihani pukulan kedua. Saat diajak oleh Chu Feng, wajah Gong Luyun sedikit berubah dan dia merasa tidak punya muka lagi. Jadi, dia menggunakan teknik misterius dan melemparkan tinju lain ke arah Chu Feng.
Asteris ledakan asteris. Pukulan itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli apakah dia benar-benar hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya untuk serangan sebelumnya atau tidak, harus diakui bahwa pukulan kedua Gong Luyun memang jauh lebih ganas daripada yang pertama. Namun, setelah merasakan kekuatan tinju pertama, Chu Feng menjadi jauh lebih berhati-hati dan tidak membuang waktu untuk benar-benar menangkisnya. Pada saat tinju kedua keluar, ia menggunakan kekuatan rohnya untuk memastikan arah serangan. Segera, ia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya dan menghindari serangan tepat saat serangan itu tiba di depannya. Dia mengelak lagi. Ini sangat mengesankan. Dia benar-benar berhasil mengelak. Jika yang pertama adalah keberuntungan, maka yang kedua tentu saja keterampilan. Chu Feng menghindari serangan Gong Luyun lagi dan semua orang berteriak kaget lagi. Jauh lebih seru dari sebelumnya, karena orang-orang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa terhadap bakat dan kekuatan Chu Feng. Mereka terkejut dengan kekuatan bertarungnya, tetapi dibandingkan dengan para pengamat yang terhibur, orang-orang yang dekat dengan Gong Luyun mengerutkan kening dan mulai gugup. Pertarungan yang direncanakan selama 1 tahun. Gong Luyun harus membunuh Chu Feng dalam 3 serangan, atau dia akan bunuh diri di tempat kejadian. Itu adalah kata-kata berani yang diucapkannya sendiri, jadi tentu saja, dia tidak bisa menariknya kembali. Namun sekarang, setelah 2 kali serangan, Chu Feng tidak hanya tidak mati, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Jika Chu Feng tidak bisa dibunuh setelah serangan ketiga oleh Gong Luyun, orang yang harus mati adalah dirinya sendiri. Kenyataannya, bahkan Gong Luyun sendiri mengerutkan kening. Tetesan keringat sebesar manik-manik muncul di dahinya. Sebenarnya, dia ragu-ragu. Ragu-ragu berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan untuk mengurus Chu Feng. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kultivasi antara dia dan Chu Feng, dan dia memang salah satu karakter tingkat atas di generasi muda di Provinsi Azure. Jika dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Chu Feng yang hanya berada di alam origin, bahkan jika dia menang, dia akan direndahkan menjadi bahan tertawaan. Jadi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Namun sekarang dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan apapun dengan pukulan terakhirnya. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Gong Luyun, ini serangan terakhir. Apa kau sudah siap bunuh diri? Saat Chu Feng melihat lubang di dekat panggung pertarungan yang dibuat Gong Luyu, ia menyeka keringat dingin di dahinya terlebih dahulu, lalu ia membentuk tangannya menjadi kail dan memprovokasi Gong Luyun. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Mati saja. Asteris suara mendesing asteris. Gong Luyun berteriak marah, tetapi dia tidak langsung menyerang. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Chu Feng. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan di atasnya, cahaya muncul. Kekuatan mendalam yang padat dengan cepat melonjak, dan kekuatan mendalam yang mengerikan berkumpul di tinjunya. Pada saat itu, dia sudah melemparkannya ke arah Chu Feng. Yang terpenting adalah bahwa tekanan dari alam mendalam tingkat keempat telah mengunci Chu Feng dan menyegel pelariannya. Dengan jarak seperti itu, Chu Feng tidak bisa lagi melarikan diri.